Shalom, puji nama Tuhan. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam sejahtera untuk seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Kita akan datang kepada Tuhan lewat ibadah kita saat ini. Kita akan naikkan satu pujian. Allah Kudus penuhi kami. Pastikan hari ini kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Haleluya. Allah Kudus penuhi kami. Ku rindu Kau selalu Tuhan, ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Kudus, Allah Kudus, ubah hatiku Tuhan, ubah hatiku, celikanku
besar. Haleluya. 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 Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, aman. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Salukan namanya, kan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, luar biasa, amin. Yang mulia, Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja, amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, amin. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, serukan namanya Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Allah yang luar biasa, amin. Haleluya. Perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama, amin. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya. Beri kemuliaan yang mulia bagi Allah kita. Amin. Haleluya. Silakan duduk bapak-ibu yang dikasihi Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Satu pujian lagi bagi Tuhan. Bersinar bagi Raja. Kita harus tetap bersinar bagi Allah kita. Menyatakan kasih-Nya. Haleluya. Ku ada di dalam rencana-Mu. Amin. Ku hidup di dalam panggilan-Mu. Tegakkan kerajaan-Mu, tegakkan kerajaan sampai ke ujung bumi. Bangkit menjadi
Tuhan, refnya saja. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Haleluya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Amin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan, amin, haleluya. Nyanyikan pujian dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan. Tak ada yang tak mungkin, amin. Mujizatnya, haleluya, disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkan. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Haleluya, terpuji namamu yang kudus. Waktunya kami mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Engkau bertakhta di atas kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengurapan-Mu atas kami, kuasa-Mu atas kami, sehingga yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit disembuhkan. Dalam pergumulan ada jalan keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Tuhan segala sesuatu mungkin. Kami bersyukur. Kami tahu bahwa firman adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Firman adalah kekuatan bagi hidup kami untuk melakukan terobosan-terobosan yang luar biasa. Kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan saya beri tema I am strong because of the Lord. Saya kuat karena Tuhan. Saudara-saudara, hari-hari ini banyak orang mengalami kelemahan. Bukan hanya orang yang di luar kita, tetapi orang Kristen pun banyak yang lemah, banyak yang mengalami kesulitan, banyak yang putus asa, banyak yang stres. Kenapa? Karena tidak kunjung selesai. Ini tante corona ini kapan pergi dari Indonesia ini? Ya toh? Itu yang bikin sulit. Karena selama corona ini masih ada, ini tante saat ini kalau nggak pergi-pergi, berarti situasinya kan masih tetap. Artinya keadaan ekonomi akan masih tetap goncang. Nah, menghadapi seperti ini, saudara dan saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, bagaimana, alasan-alasan apa yang harus kita lakukan supaya kita tetap kuat di tengah-tengah situasi corona ini? Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apa alasannya supaya saya
atau saudara, kita semua kuat karena Tuhan. Alasannya adalah karena ada jaminan firman Tuhan. Jaminan firman Tuhan yang pertama adalah kita buka di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-29. Saya minta tolong Ibu Pendeta Yusni bantu saya baca. Saya baca dulu. 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29, demikian firman Tuhan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas firman Tuhan berkata, saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, He give power to the feeble. Feeble itu orang yang lemah, tidak ada tenaga, tidak ada kekuatan. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara dan saya adalah orang-orang yang datang kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, menantikan Tuhan, maka ini adalah jawaban buat saudara. Maka ini adalah jawaban buat saya. Yang memberi kita kekuatan, yang memberi kita kemampuan adalah Tuhan sendiri. Firman Tuhan berkata, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah. Saudara-saudara, kalau ada masalah nggak selesai-selesai, secara psikologis kita pasti mengalami tekanan, benar nggak? Kita berdoa menghadapi satu pergumulannya nggak selesai, belum ada jawaban, hari ini belum ada jawaban, 1 bulan belum ada jawaban, 6 bulan belum ada jawaban, 1 tahun belum ada jawaban. Bahkan tidak jarang ada orang yang mundur dari Tuhan, bahkan tidak jarang ada orang yang kecewa kepada Tuhan, hanya karena dia tidak sabar menantikan pertolongan Tuhan. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. I am strong because of the Lord. Saya kuat karena Tuhan. Dari mana kita ini mengerti alasannya? Kita ini bisa mendapatkan kekuatan. Firman Tuhan memberikan jaminan. Jaminan yang pertama tadi, Yesaya pasal 40 ayat 29. Dia, Tuhan, yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, itulah sebabnya kalau hari ini saudara dan saya tetap kuat, masih tetap ada sukacita, masih tetap semangat menghadapi hidup ini, saya percaya karena pengharapan kita hanya ada di dalam Tuhan. Kalau di luar Tuhan, kita ini pasti sudah kecewa. Kalau di luar Tuhan, kita ini pasti sudah putus asa. Kalau di luar Tuhan, saya percaya pasti sudah stres, pasti sudah depresi. Saudara-saudara kan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tapi saya bersyukur sekali. Saya percaya saudara-saudara juga bersyukur. Saya percaya jemaat Tuhan di rumah masing-masing pun pasti bersyukur. Kenapa? Karena mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan selama virus corona ini berjalan. Sudah mau ulang tahun dia, mau 1 tahun kan? Tante corona mau ulang tahun. Sudah mau 1 tahun. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tapi kalau hari ini saudara dan saya tetap berdiri teguh, itu bukan karena kuat dan gagah kita, tapi kekuatan yang Tuhan berikan kepada saudara, kekuatan yang Tuhan berikan kepada saya. Saudara-saudara akan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di tempat ini maupun jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Perhatikan, kita tidak tahu kapan virus corona ini berakhir, tapi percayalah, kapanpun virus corona ini berakhir, yang penting saudara dan saya tetap mencari Tuhan. Amin. Tetap menantikan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan, tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Karena janji Tuhan jelas, Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan.
Pertanyaannya adalah, kekuatan seperti apa yang Tuhan berikan kepada saudara? Kekuatan seperti apa yang Tuhan berikan kepada saya? Firman Tuhan berkata di dalam Yesaya pasal yang ke-40 ayat yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan atau tetap mengandalkan Tuhan atau tetap berharap kepada Tuhan mendapat kekuatan yang baru. Terus? Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lesu. Haleluya. Firman Tuhan berkata tadi, they will get wings like eagles. Jadi, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang mereka seumpama mendapatkan sayap seperti elang atau burung raja wali. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sama-sama kita tahu bagaimana karakter raja wali atau yang kita banyak kenal dengan burung elang itu. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, raja wali, dia akan keluar bermain setiap kali apabila ada badai, angin yang kencang. Dia baru bisa melakukan manuver-manuver di angkasa. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan berkata tadi, ya, they will get wings like eagles. Jadi seperti orang mendapatkan sayap burung raja wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Satu-satunya burung yang bisa mengatasi badai tornado sekalipun adalah burung raja wali. Kita hidup di atas muka bumi ini. Masalah itu silih berganti. Badai itu diumpamakan seperti persoalan masalah yang hari ini selesai, besok muncul, besok selesai, lusa muncul. Dan selama dunia ini ada, selama makhluk hidup ini ada, selama manusia bernapas, tidak bisa menghindari yang namanya persoalan. Itulah sebabnya karena kita tidak punya kekuatan untuk menghadapi persoalan, maka kita harus mempersenjatai hidup kita dengan kekuatan dan kemampuan. Masalahnya adalah kekuatan manusia terbatas adanya. Masalahnya adalah kita ini punya kemampuan terbatas. Hari ini kuat, 1 jam kemudian, 1 hari kemudian, 2 hari kemudian, belum tentu. Itulah sebabnya kadang-kadang tak terasa air mata kita menetes atau mengalir dari pipi kita. Kenapa? Ya karena itulah manusia, hakikatnya adalah lemah. Makanya firman Tuhan berkata, menantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, disitulah kekuatan kita. Tuhan adalah sumber dari segala kekuatan dalam hidup kita. Selama kita dengan Tuhan, selama kita melangkah dengan Tuhan, selama kita menantikan Tuhan, selama kita mengandalkan Tuhan, semua persoalan pasti bisa diatasi. Karena Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Allah atau Tuhan penerobos. Tidak ada pintu, dibuatkan pintu. Tidak ada jalan, dibuatkan jalan. Pintu tertutup, dibukakannya. Itulah Tuhan kita. Jadi kalau hari ini saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada pergumulan yang belum beres, ada pergumulan yang belum terselesaikan, belum ada jawaban doa, jangan putus asa. Nantikan Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata, nantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu ibaratnya seperti raja wali yang terbang tinggi mengatasi badai. Itu sebabnya saudara-saudara, kalau hari ini saya bisa berdiri masih bisa tetap tersenyum,
masih agak masih muda juga, awet muda juga. Umur tua, wajah lumayan baby face. Ya. Kenapa ngomong gitu? Daripada tunggu orang lain ngomong sampai dunia kiamat, nggak ada yang ngomong gitu. Kita ngomong sendiri saja. Iya toh. Nah, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi nantikan Tuhan. Ketika kita menantikan Tuhan, pasti ada pertolongan Tuhan. Asalnya pertolongan Tuhan itu perlu kesabaran, butuh proses. Makanya kalau hari ini belum ada jawaban, saat ini kita berdoa belum ada jawaban, saat ini kita berdoa belum ada jawaban, saat ini kita berdoa belum ada jawaban, berikutnya pasti ada. Nah, di sini ada keluarga Pak Joni Kasman. Saya ingat waktu anak kekasihkan kita Melda dalam pergumulan proses untuk masuk kepolisian. Wah, itu pergumulannya luar biasa itu. Ya, karena harus berhadapan dengan berkompetisi dengan begitu banyak orang, dan hanya 2 kalau nggak salah ya, perempuan itu hanya 2 yang dari setiap provinsi itu hanya 2, Bali 2 dan provinsi lain juga 2 aja. Nah, untuk bisa menggugurkan yang lain itu tidak gampang loh. Tidak gampang. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan akhirnya Tuhan tolong. Saya masih ingat kami sampai saya sampai masih berdebat sama, berargumentasi lah, bukan berdebat apa ya. Karena mamanya, papanya Melda, masuk, yang penting masuk polisi aja, yang apa sep atau apa siapa ya, biar sersan, yang penting jelas aja lah. Saya bilang kalau dia gugur di Pak Thohir, artinya anak ini punya kemampuan. Ngapain kita menyerah? Sama-sama bergumul, maju aja. Tentunya yang pertama Tuhan, dan ada teman-teman kita yang lain lah yang support, yang dukung. Dan akhirnya orang kampung saya bilang gol, masuk badan, lulus, dan hari ini sudah jadi anggota kepolisian dan bertugas di Kalimantan. Ya. Haleluya, itulah pertolongan Tuhan, benar-benar pertolongan Tuhan, dahsyat luar biasa. Ya. Jadi saya percaya Tuhan campur tangan. Ya. Jadi bukan hanya sebatas itu, hari ini apapun pergumulan kita, saudara-saudara yang ada di rumah, apapun pergumulan saudara, apapun jadi beban doa, tetap sabar, tetap menantikan Tuhan, tetap mengandalkan Tuhan. Tunggu Tuhan berencana. Ketika Tuhan berencana, semua pasti selesai. Ya. Jadi kekuatan seperti apa yang diberikan kepada kita oleh Tuhan? Firman Tuhan tadi berkata seperti burung rajawali. Kita ini seperti mendapatkan 2 sayap burung rajawali. Artinya di situ kekuatan kita. Kita bisa terbang tinggi. Badainya di bawah, persoalannya di bawah kita, bukan di atas kita. Kalau persoalannya di atas kita, artinya persoalan yang mendrive hidup kita. Ya, persoalannya yang mengendalikan jalan hidup kita. Tapi kalau kita di atas persoalan, artinya ya kita yang mengendalikan masalah, bukan masalah yang mengendalikan kita. Kita akan stres, kita akan depresi, kita akan menjadi orang yang tidak berdaya ketika hidup kita ini didrive oleh persoalan, dikendalikan oleh masalah. Itu sebabnya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah masing-masing, ingat, sumber kekuatan kita adalah Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, apa alasannya saudara dan saya, kita ini tetap kuat di dalam Tuhan? Yang kedua, firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Filipi pasal yang keempat ayat 13. Filipi pasal 4 ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Dia di sini Yesus Kristus, Tuhan, sumber dari segala kekuatan, yang memberi kekuatan kepadaku untuk mengatasi segala persoalan. Amin. I am able to do all things through Him. Saya bisa melakukan semua hal melalui Dia. Artinya dari Tuhan, ya, Dia sanggup melakukan segala sesuatu. Perkara-perkara yang mustahil, perkara-perkara yang mustahil bagi pikiran manusia, bagi pikiran kita, bagi Tuhan itu dapat terlaksana dengan baik. Makanya saya katakan bahwa kalau hari ini kita bisa berdiri kuat dan sehat, tidak terpapar virus corona, bukan oleh karena kuat dan gagah, tetapi oleh karena kuat kuasa Tuhan, perlindungan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bayangkan satu hari ini kita ini pergi keliling kemana saja, ketemu orang berapa banyak orang. Kalau hari ini tidak batuk-batuk aja itu sudah syukur, puji Tuhan. Kalau kita berkata, karena saya enggak pernah kemana-mana, di rumah saja stres. Saya itu kadang-kadang keliling aja pakai motor, enggak mampir, habis itu pulang. Keliling aja dia kiri kanan di jalan raya. Hanya untuk bisa keluar aja. Lah itu untuk keluar aja itu kan sudah. Bayangkan, virus corona ini kan lewat angin, lewat udara, artinya di mana aja. Tapi percayalah, ketika kita mengandalkan Tuhan, firman Tuhan berkata dalam Mazmur pasal 91, firman Tuhan berkata, Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Jadi Tuhan memberikan protek yang luar biasa, memberikan perlindungan yang luar biasa. Itu sebabnya, saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pastikan hidup kita tetap kuat. Ingat, ketika kita mengambil keputusan ini, maka hubungan kita dengan Tuhan, komunikasi kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan, doa pribadi kita dengan Tuhan, ibadah kita dengan Tuhan harus dijaga ketat. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi itu jaminan-jaminan firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, karena firman Tuhan berkata, apabila kamu beribadah kepadaku, maka aku akan memberkati roti makananmu, air minumanmu, sakit penyakit dijauhkan dari tengah-tengahmu. Jadi untuk bebas dari serangan-serangan virus apapun itu, termasuk dari virus corona, tingkatkan ibadah kita kepada Tuhan. Ibadah secara bersama-sama, ibadah pribadi kita, ibadah keluarga kita. Hari-hari ini kan tidak bisa, seperti dulu lagi kan tidak bisa. Makanya saya percaya, yang hari ini baru semangat mau ke gereja pasti menyesal. Dulu tidak ada corona, diajak gereja, sabar dulu, tunggu dulu, masih ada minggu depan. Hari ini virus corona, mau gereja saja tidak boleh. Loh, sekarang kalau dari beberapa gereja di Denpasar ini, mau gereja daftar dulu. Ada barcode-nya katanya. Jadi 1 minggu sebelumnya itu daftar dulu. Jadi kalau nggak daftar datang aja, nggak diterima. Makanya saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini waktu yang baik untuk kita menjaga hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Kenapa? Karena belum diizinkan ibadah secara bersama-sama atau secara bersama-sama, tapi dibatasi. Amin. Saya percaya kalau saudara dan saya tetap mengandalkan Tuhan, tetap menanti-nantikan Tuhan, saya percaya kekuatan Tuhan akan berikan penuh untuk kita, untuk menghadapi setiap persoalan, termasuk menghadapi virus corona. Dan ingat, percaya Tuhan bersama-sama dengan kita. Segala persoalan,
berada di bawah telapak kaki kita. Firman Tuhan berkata kita akan menginjak-injak. Bersama dengan Tuhan, kita akan tampil lebih daripada orang-orang yang menang. Terhadap apapun, termasuk kepada virus corona, kita akan tampil sebagai pemenang. Kalau belum waktunya rumah kita selesai di sorga, kalau belum waktunya kita tekan kontrak dengan Tuhan, ya, hidup di atas muka bumi ini tidak akan mati. Orang yang percaya kepada Tuhan, kematiannya bukan ada di tangan penyakit, bukan ada di tangan virus, bukan ada di tangan apapun, tetapi ada di tangan Tuhan. Ada di tangan Tuhan. Itu sebabnya percayakan hidup kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang bertindak untuk hidup kita. Biarkan Tuhan yang mengatur jalan hidup kita. Biarkan Tuhan yang memberikan menolong hidup kita. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian firman Tuhan pada saat ini. Mari saya akan berdoa buat saudara yang ada di tempat ini, buat saudara yang ada di rumah masing-masing, buat jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Apapun pergumulanmu saat ini, apapun bebanmu saat ini, apapun permintaanmu saat ini kepada Tuhan, ini waktunya praktekkan tindakan iman kita. Karena firman Tuhan berkata, mintalah maka akan diberi. Firman Tuhan berkata, berserulah maka aku akan menjawab. Haleluya. Glory. Haleluya. Terpuji namamu. Buat saudara yang punya pergumulan, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, silakan angkat tangan saudara di hadapan Tuhan sebagai tanda penyerahan kita kepada Tuhan. Bahwa ketika kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, kita berharap Tuhan turun tangan, kita berharap jamahan Tuhan atas kita. Bapa di sorga, saat ini kami sedang mengangkat tangan kami. Kami minta kiranya Engkau turun tangan dari setiap persoalan dan masalah kami. Apapun permintaan kami, apapun pergumulan kami saat ini, apabila saat ini ada di antara kami, ada di antara umat-Mu yang mengangkat tangan karena mengalami kelemahan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, beri kekuatan yang baru. Apabila ada di antara kami yang mengangkat tangan saat ini yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang berkuasa, ada keajaiban, ada mujizat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apabila ada di antara kami, ada di antara umat-umat Tuhan yang mengangkat tangan dalam berbagai macam persoalan pergumulan, hingga saat ini belum ada jawabannya, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan turun tangan, berikan jalan keluar, jawab setiap doa dan permohonan umat-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berikan jalan keluar, bukakan pintu-pintu berkah, bukakan sumber-sumber berkah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ambil alih, campur tangan, menolong setiap kami yang mengangkat tangan saat ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang saat ini ada di rumah sakit. Mama Wongso yang sedang ada di rumah sakit di Surabaya, kami berdoa, Tuhan jamah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jamah seluruh organ tubuhnya, paru-parunya sehat, jantungnya sehat, kedua ginjalnya sehat, tekanan darahnya normal, gula darahnya normal. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada keajaiban Tuhan, ada mujizat Tuhan oleh bilur-bilur Yesus. Salam Tuhan kekasih kami Mama Wongso dipulihkan, disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang saat ini yang ada di rumah sakit karena terpapar virus corona, siapapun mereka, kami berdoa Tuhan kiranya Engkau turun tangan. Ini waktu yang tepat, jamah mereka, sembuhkan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar melalui hal ini mereka punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, mereka mengalami Tuhan dalam hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami
Tuhan ambil alih, campur tangan dalam nama Tuhan Yesus, sehingga setiap pribadi lepas pribadi bisa datang dengan sungguh-sungguh mencari Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah keselamatan terjadi atas bangsa-bangsa, keselamatan terjadi atas bangsa kami Indonesia yang kami cintai dalam nama Tuhan Yesus. Pemerintahan kami yang saat ini dipimpin oleh Joko Widodo, Ma'ruf Amin, para menteri yang mendampingi mereka, para gubernur, para bupati, wali kota, camat, lurah, sampai ke RT RW-nya, dari kota sampai ke desa-desa. Kami doakan Tuhan berkati mereka dalam nama Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru, beri hikmat, beri akal budi untuk mereka boleh bekerja secara baik, menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada penyertaan Tuhan bagi pemerintahan kami, ada perlindungan Tuhan bagi pemerintahan kami. Bangsa kami dibebaskan dari virus corona dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akan bangsa-bangsa yang sudah terpapar virus corona dalam nama Yesus, bebaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Damai sejahtera Allah atas bangsa kami, damai sejahtera Allah atas Pulau Bali, tempat di mana kami tinggal. Ada ketentraman, ada ketenangan, ada kebahagiaan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Terpuji nama-Mu yang kudus. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Bagian Roh Kudus yang akan melanjutkan. Terima kasih Bapa. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saudara diberkati Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Mas Teja akan bawa kita dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan atas kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan yang sungguh hebat Tuhan. Kami ada Tuhan sampai saat ini semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Dan ini saat yang terbaik Tuhan untuk kami mengucap syukur Tuhan melalui persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan Kau layakkan kami, suci, kuduskan Tuhan setiap tangan yang memberi, kuduskan Tuhan setiap persembahan kami Tuhan. Kiranya Tuhan persembahan kami adalah persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan ajar kami Tuhan untuk kami memberi Tuhan dengan iman Tuhan. Kami percaya bahwa sampai saat ini Tuhan Engkau tetap bersama dengan kami. Amin. Dan apabila Engkau bersama dengan kami Tuhan, siapakah lawan kami Tuhan? Kami percaya Tuhan Engkau sendiri Tuhan yang mencukupi Tuhan segala kebutuhan kami. Terima kasih Bapa, kami percaya dan terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladang Tuhan. Amin. Roh Kudus yang bergerak
kita akhiri ibadah kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Syukur hari ini Mama Wongso sudah sembuh. Kami mengucap syukur Mama Wongso sudah sehat dan mengalami keajaiban Tuhan. Kami mengucap syukur Ibu Desa juga sudah sembuh, mengalami keajaiban Tuhan. Kami percaya Ibu Dasman juga sudah sembuh, mengalami keajaiban Tuhan. Ibu Daniel juga sehat sembuh. Di dalam nama Yesus terjadi mujizat. Kami juga percaya Tuhan bahwa Pak Ambon juga mengalami keajaiban, mengalami mujizat. Kami berdoa untuk semua saudara-saudara kami yang sakit. Hari ini terima kesembuhan mujizat. Terima di dalam nama Yesus, terima di dalam nama Yesus. Kami mengucap syukur, kami berdoa untuk semua sidang jemaat yang ambil bagian dalam pekerjaan. Tuhan turut campur tangan, ada tanda ajaib mujizat dari Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk Daniel yang rencana ke Ambon, Tuhan berkati. Rencana ke Jepang juga Tuhan berkati. Mercy rencana ke Jepang juga Tuhan berkati. Tuhan bersama-sama dengan kami, Pak Joni dan Ibu membawa anaknya Ino. Tuhan kami percaya, kami berdoa untuk Ino ini Tuhan. Kalau Engkau berjanji mengangkat dia menjadi pemimpin, kami berdoa urapan Tuhan turun. Apa yang menjadi doa dan harapannya, biarlah tumbuh iman di dalam diri Ino, berhasil di dalam nama Yesus. Tahun ini tahun kemenangan bagi Ino, tahun ini tahun mujizat bagi Ino, tahun ini tahun keberhasilan di dalam nama Yesus. Dan kami berdoa, setiap kami yang sudah berdoa memohon mengalami kemenangan yang dari Tuhan. Firman yang kami dengar, ya dan amin. Berkati hamba-Mu Pak Pendeta Abdon yang sudah menyampaikannya, dan terjadi mujizat. Anak dan keluarganya aman dalam perlindungan Tuhan. Setiap kami yang hadir, baik saudara dengan iman, angkat tangan kita, terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.